Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di dunia ini? Perang berkecamuk, bencana datang bertubi-tubi, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini adalah peringatan dari Allah yang Maha Kuasa? Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Apakah kiamat sudah semakin dekat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 7, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Ini bukan cerita dongeng, saudara. Ini adalah janji Allah. Dan janji Allah tidak pernah meleset sekalipun. Kiamat adalah bagian dari rukun iman kita. Percaya kepada hari akhir. Ia pasti terjadi karena Allah yang Maha Perkasa telah menetapkannya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakannya. Pertanyaannya bukan jika, tapi kapan. Dan kapannya, hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW bersabda banyak tanda sebelum kiamat besar datang. Dan dengarlah baik-baik, saudara. Sebagian besar dari tanda-tanda kecil ini sudah terjadi di depan mata kita. Pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini sudah terjadi. Rasulullah bersabda, "Aku diutus dan kiamat seperti dua jari ini." Kedua, ilmu agama dicabut, kebodohan merajalela. Ketiga, perzinaan dilakukan terang-terangan. Keempat, banyaknya fitnah dan pembunuhan. Kelima, waktu terasa semakin cepat berlalu. Keenam, bangunan saling berlomba ditinggikan. Ketujuh, wanita berpakaian tapi telanjang. Kedelapan, banyak pemimpin yang zalim dan korup. Kesembilan, laki-laki taat pada istri namun durhaka pada ibunya. Kesepuluh, musik dan hiburan merajalela di mana-mana. Saudara-saudariku, semua ini sudah ada di sekitar kita. Namun ada tanda-tanda besar yang belum terjadi, saudara. Dan ini yang perlu kita waspadai. Keluarnya Dajjal, sang pendusta terbesar, yang mengaku sebagai Tuhan. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkannya. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di bumi. Matahari terbit dari barat, tidak ada lagi kesempatan bertaubat. Pintu taubat tertutup. Keluarnya hewan besar dari bumi. Dan tiupan sangkakala pertama yang membuat semua makhluk pingsan. Kemudian tiupan kedua, semua dibangkitkan. Kita tidak tahu kapan tanda-tanda ini muncul, tapi kita tahu bahwa semuanya pasti terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus panik? Tidak, saudara. Justru inilah saatnya kita semakin kuat dalam iman. Rasulullah SAW memberikan kita perisai-perisai yang luar biasa. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, ia telah menegakkan agamanya. Kedua, perbanyak zikir dan istighfar. Ingat Allah di waktu lapang, Allah akan ingat kita di waktu sempit. Ketiga, hafalkan dan amalkan surah Al-Kahfi setiap Jumat. Ini perisai dari fitnah Dajjal. Keempat, kuatkan hubungan dengan Al-Quran, baca, pahami, dan amalkan. Kelima, perkuat ukhuwah Islamiyah, jangan sendiri menghadapi fitnah ini. Keenam, jauhi kemaksiatan dan tempat-tempat yang melenakan. Ketujuh, siapkan bekal akhirat lebih banyak dari bekal dunia. Saudara, dunia ini hanya sebentar, tapi akhirat selamanya. Siapa yang akan merasakan hari kiamat? Al-Quran dan hadits memberitahu kita, setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalaminya. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa sembunyi. Namun Rasulullah SAW menyebut kelompok yang paling rugi di hari itu, mereka yang lalai dari mengingat Allah. Dan kelompok yang paling beruntung, mereka yang mati dalam keadaan beriman, husnul khotimah. Saudara, kita tidak tahu apakah kita masih hidup ketika kiamat datang. Tapi kita tahu satu hal, kematian kita sendiri adalah kiamat kecil bagi kita masing-masing. Dan kematian itu bisa datang kapan saja. Hari ini, malam ini, tanpa peringatan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kiamat itu pasti datang. Kita tidak bisa menghentikannya, tapi kita bisa mempersiapkan diri kita. Jangan biarkan waktu terus berlalu sementara kita masih terlena dengan dunia yang fana ini. Ingat sabda Nabi, jadilah di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Kita hanya singgah. Tujuan kita adalah akhirat. Mari kita tutup video ini dengan doa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, share kepada orang-orang yang kita cintai. Karena menyebarkan ilmu agama adalah sedekah jariah yang pahalanya tidak akan terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.